Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Latifariani dengan NIM 2902050018 dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Kampus D. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang laporan arus kas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Analisa Laporan Keuangan yang diampu oleh dosen Bapak Edi Purwanto, Eskom MM. Sumber dan penggunaan kas. Salah satu tujuan dari kegiatan sebuah perusahaan bisnis adalah memperoleh dana dalam bentuk uang kas dari hasil penjualan produknya, yang dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan, baik dalam modal kerja maupun dalam perluasan investasi. Pada banyak perusahaan, pembiayaan modal kerja dan investasi ini menggunakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya ialah pinjaman bank. Penggunaan sumber dana eksternal ini menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk membayar bunga dan angsuran pinjaman. Di samping itu, perusahaan juga harus membagikan dividen pemegang saham karena menggunakan dana internal. Selanjutnya adalah pengertian kas. Kas adalah suatu harta kekayaan yang memiliki sifat lebih likuid dan berjangka waktu lebih pendek untuk bisa dimanfaatkan secara bebas dalam pendanaan operasional perusahaan. Menurut SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, pengertian kas adalah seluruh alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas dalam laporan arus kas diperluas pengertiannya menjadi kas dan juga setara kas, atau dalam bahasa Inggrisnya cash and cash equivalent. Misalnya seperti yang pertama, ada kas atau cash on hand, yang kedua ada bank atau cash in bank, yang ketiga deposito berjangka, dan yang keempat surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Transaksi-transaksi yang tidak mempengaruhi uang kas. Yang pertama, adanya pengakuan atau pembebanan depresiasi, amortisasi, dan juga depresi terhadap aktiva tetap, intangible asset, dan wasting asset. Biaya depresiasi ini merupakan biaya yang tidak memerlukan pengeluaran kas. Yang kedua, pengakuan adanya kerugian piutang, baik dengan membentuk cadangan kerugian piutang maupun tidak, dan penghapusan piutang karena piutang yang bersangkutan sudah tidak dapat ditagih lagi. Yang ketiga, adanya penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki dan penghentian dari penggunaan aktiva tetap karena aktiva yang bersangkutan telah habis disusut atau sudah tidak dapat dipakai lagi. Dan yang keempat, adanya pembayaran stok dividen atau dividen dalam bentuk saham. Adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba dan adanya penilaian kembali atau revaluasi terhadap aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Ada dua jenis laporan arus kas. Yang pertama yaitu metode langsung atau direct method, merupakan pencatatan yang dilakukan di metode langsung atau direct method. Ada 3 kegiatan utama, yaitu investasi, pendanaan, dan juga operasional. Pada metode ini merupakan kegiatan operasional. Dan kegiatan operasional usaha dibagi menjadi 2, diantaranya kas masuk dan juga kas keluar. Kemudian yang kedua, metode tidak langsung atau indirect method. Sedangkan metode tidak langsung, laporannya mulai dari laba bersih, selanjutnya menyesuaikan untuk penerimaan serta beban yang berkaitan dengan pemasukan dan pembayaran kas. Data dari metode ini berfokus pada perbedaan laba bersih dengan aliran kas kegiatan operasional. Komponen laporan arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasi, terdiri dari kegiatan operasional perusahaan yang dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih, seperti penjualan barang dan jasa dari pelanggan. Yang kedua, aktivitas investasi, berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktiva tetap atau kegiatan memasukkan nilai dari transaksi yang mempengaruhi kas atau bank untuk kegiatan investasi pada aset yang umurnya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan,
merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan dan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Berikut saya lampirkan sebuah contoh untuk laporan arus kas dari PT Karya Tangan Indonesia Crafting periode April tahun 2015. Di sini yang pertama ada aktivitas operasional yaitu dengan akun penjualan, kemudian retur pembelian barang dagang, kemudian dikurangi dengan pembelian persediaan barang, dikurangi total biaya dan beban, dikurangi pembayaran pajak usaha, maka hasil dari aktivitas operasional sebesar 138 juta rupiah yang dinamakan dengan arus kas untuk aktivitas operasional. Yang kedua ada aktivitas investasi, di mana akunnya ada pembelian mesin baru sebesar 15 juta, kemudian dikurangi dengan penyewaan kendaraan operasional sebesar 13 juta, maka hasilnya adalah 2 juta rupiah yang dinamakan dengan kas untuk aktivitas investasi. Dan yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Akunnya adalah penambahan modal sebesar 10 juta, kemudian pengembalian hutang 20 juta rupiah, maka hasilnya adalah 10 juta rupiah, yang dinamakan dengan kas untuk aktivitas pendanaan. Maka untuk kenaikan kasnya sebesar 126 juta, kemudian posisi kas pada tanggal 1 April tahun 2015 yaitu 75 juta, dan yang terakhir ada posisi kas untuk tanggal 30 April tahun 2015 yaitu sebesar 51 juta rupiah. Didapat dari 126 dikurang 75 juta rupiah. Sekian video presentasi tentang laporan arus kas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.